Halo semuanya dari Desa Kalidengan, perkenalkan nama saya Leon Davin dari tim KKN PPM UGM Kalidengan tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membawakan materi mengenai dampak negatif dari polusi udara akibat pembakaran limbah plastik. Seperti yang kita tahu, penggunaan produk plastik pada zaman ini sudah tidak lagi bisa dihindari. Setiap harinya, kita pasti menggunakan sebuah produk plastik, bisa saja hanya sekedar kantong plastik, memesan minum es teh manis yang disajikan dalam kantung plastik, sedotannya, dan bisa saja hanya sekedar sendok makan. Bahkan, sampah plastik diperkirakan mencapai hingga 10% dari seluruh sampah rumah tangga, di mana sampah-sampah tersebut dibuang di daratan. Namun, 60% sampai 80% dari seluruh sampah yang ditemukan di perairan merupakan sampah plastik atau sampah yang tersembunyi oleh plastik. Sebuah eksperimen pernah dilakukan di salah satu pantai di Amerika Selatan, di mana selama 72 jam dilakukan pemungutan sampah, dan hasil dari eksperimen tersebut menunjukkan bahwa terdapat 30,5 ton sampah plastik, di mana 71% dari 30,5 ton tersebut merupakan plastik gabus. Pada tahun 2007 sendiri, ditemukan 250 miliar ton limbah plastik yang diproduksi. Tidak hanya itu, angka tersebut terus meningkat dengan angka rata-rata peningkatan per tahunnya sebesar 9%. Sehingga jika kita tarik menuju hari ini ke tahun 2021, maka kita akan menghasilkan lebih dari 835 miliar ton limbah plastik. Permasalahan utama dari banyaknya limbah plastik disebabkan karena hampir seluruh material plastik merupakan material yang tidak dapat hancur dengan sendirinya, sehingga memakan waktu yang sangat lama baginya untuk hancur dengan sendirinya. Sifat resistensi dari plastik inilah yang membuat mereka tidak cocok menjadi limbah daratan. Seperti yang kita tahu, bahan plastik menjadi salah satu favorit bahan yang paling sering digunakan dikarenakan ia memiliki sifat fleksibel, ringan, kuat, tahan air, dan tahan panas. Namun, justru karena sifat-sifat inilah yang membuat bahan plastik menjadi sangat sulit untuk disingkirkan. Limbah plastik juga menjadi salah satu sumber polusi udara terbesar dikarenakan banyaknya kegiatan pembakaran limbah plastik yang dilakukan di lingkungan terbuka, sehingga uap dari pembakaran tersebut pun memenuhi udara sekitar. Limbah plastik memiliki kemampuan mengundang bakteri dan virus yang kebal terhadap polutan-polutan organik seperti daun. Akibat dari kemampuan tersebut, maka kepadatan limbah plastik pun akan meningkat dikarenakan banyaknya bakteri dan virus yang menempel pada limbah plastik tersebut. Selain bakteri dan virus yang melekat pada plastik tersebut sendiri memiliki bahan-bahan kimia sehingga membuat plastik menjadi sangat jahat ketika dibakar. Beberapa bahan kimia yang terdapat di plastik yang paling mempengaruhi ekosistem dan manusia adalah bisphenol A, ftalatis, dan unsur-unsur kimia penakal panas. Selain 3 unsur tersebut, plastik juga mengandung 3 unsur lainnya yang ketika dibakar secara tidak sempurna akan mengeluarkan karbon monoksida dengan konsentrasi yang sangat tinggi. 3 bahan tersebut adalah polyesterin, polypropylene, dan polyethylene. Bahan plastik juga mengandung beberapa unsur logam berat seperti tembaga, baja, kromium, dan bromida yang sangat berbahaya bagi diri manusia. Hal tersebut disebabkan karena unsur logam-logam berat tersebut memiliki sifat karsinogenik, yaitu dapat mengakibatkan kanker pada manusia. Pembakaran pada limbah plastik juga akan mengeluarkan sebuah racun yang diberi nama agen orange. Racun ini dapat mengganggu sistem reproduksi manusia, sistem pernapasan manusia, menumbuhkan kanker, dan merusak syaraf pada otak. Dengan begitu, secara tidak langsung, kegiatan pembakaran limbah plastik akan meningkatkan kemungkinan kita terkena kanker, kemungkinan kita terkena kerusakan syaraf pada otak, munculnya jamur-jamur pada kulit, dan kepusingan atau sakit kepala. Selain itu, jika uap-uap hasil pembakaran limbah plastik ini mengenai mata kita, maka uap-uap tersebut dapat merusak mata kita atau bahkan sampai membutakan mata kita. Nah, selain dari segi manusia, pembakaran plastik ini juga sangat buruk loh untuk ekosistem. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, unsur-unsur logam berat yang terdapat dalam plastik akan terlepas ke udara bebas ketika dilakukan pembakaran limbah plastik di lingkungan terbuka. Unsur-unsur logam berat yang sudah terlepas di udara ini akan menempelkan dirinya sendiri ke lapisan ozon, sekaligus merusak lapisan ozon bumi. Akibatnya, lapisan ozon yang tadinya berfungsi untuk melakukan filter energi panas dan energi cahaya dari matahari tidak dapat melakukan fungsinya dengan baik. Selain itu, unsur logam berat yang menempelkan dirinya sendiri pada lapisan ozon membuat energi-energi panas dari bumi tidak dapat keluar dari lapisan ozon, sehingga dipantulkan kembali ke bumi, dan kombinasi dari keduanya pun akan menyebabkan kenaikan suhu dari bumi,
Inilah yang kita sebut sebagai global warming atau pemanasan global. Nah, setelah kita mengetahui dampak negatif dari kegiatan pembakaran limbah plastik, baik secara manusiawi maupun secara ekosistem, selanjutnya kira-kira tindakan preventif apa aja ya yang bisa kita semua lakukan untuk meminimalisir seluruh dampak negatif tersebut. Terdapat 4 tindakan preventif yang akan saya jelaskan. Pertama, reduce, reuse, dan recycle, atau sering juga disebut sebagai konsep 3R. Reduce di sini berarti kita harus mengurangi tindakan konsumsi kita terhadap produk plastik. Karena dengan menurunnya angka konsumsi kita terhadap produk plastik, limbah plastik yang dihasilkan pun juga akan menurun. Reuse. Reuse sendiri berarti kita menggunakan kembali produk plastik yang sudah pernah kita gunakan sebelumnya. Misalnya, ketika kalian membungkus makan siang untuk makan di rumah, biasanya kita akan diberikan kantung kresek untuk membawa makanan tersebut. Nah, bagi kalian yang selalu membuang kantung kresek ini setelah makan, yuk kita coba simpan, karena siapa tahu ada kegunaannya lagi di hari yang akan mendatang. Recycle. Recycle adalah kegiatan mengolah kembali limbah-limbah plastik yang sudah tidak lagi dapat digunakan untuk menghasilkan sebuah produk baru. Misalnya saja, botol plastik air minum dapat kita ubah loh menjadi berbagai karya seni. Selain konsep 3R, kita juga dapat melakukan tindakan sederhana yang dapat mempercepat proses penghancuran limbah plastik secara organik. Tindakan ini adalah merobek-robek limbah plastik dengan ukuran besar menjadi ukuran-ukuran yang lebih kecil. Tindakan preventif ketiga yang dapat kita lakukan adalah dengan cara membuat tempat sampah yang terpisah khusus untuk bahan-bahan non-organik. Dengan begitu, limbah-limbah yang kita buang pun akan terpisah secara rapi, di mana nantinya tempat sampah khusus bahan non-organik ini pun akan kita kirimkan ke pihak ketiga yang memang khusus berfungsi untuk mengolah limbah-limbah tersebut. Hanya dengan melakukan tiga tindakan preventif tersebut, kita sudah akan menurunkan angka pembakaran limbah plastik dengan sangat besar. Tentunya dengan begitu kita juga menjaga diri kita sendiri menjadi lebih sehat, dan kita juga menjaga lingkungan kita agar tetap menjadi lingkungan yang bersih, nyaman, dan sehat bagi kita semua. Sekian materi dari limbah plastik dari saya. Jika ada kekurangan dalam berbahasa, saya izin mohon maaf, dan terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir.